Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan mabadi awaliyah ya. Sekarang kaidah yang kelima, al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima. Maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Maqasidul lafzi, maksud-maksud dari satu lafaz, ala niyatil lafiz ya, tergantung niat lafidz. Lafidz itu yang mengucapkannya. Jadi maksud dari satu ucapan itu tergantung orang yang mengucapkannya. Alhamdulillah contohnya ya, minha diantaranya laukana ismu zaujatihi, apabila seandainya nama istrinya, au ammatihi atau nama amatnya, tolikon, nama istrinya itu tolik. Tolik itu artinya adalah perempuan yang diceraikan. Au hirotin ya, atau hurotin au hurotin atau huroh. Huroh itu perempuan yang merdeka. Pakola, kemudian dia berkata, ya toliku, wahai tolik, kepada istrinya ya. Au ya hurotu, wahai huroh, kepada amatnya. Pain kusida, apabila dimaksud bihi dengan ucapan tersebut, atau laku adalah tolak cerai. Jadi kepada istrinya itu punya nama, istrinya itu bernama Tolik. Kemudian dia memanggil istrinya, hei Tolik begitu. Nah ini kan Tolik itu perempuan yang diceraikan. Nah ini kalau dengan ucapan seperti itu memanggil istrinya dengan sebutan Tolik, walaupun namanya memang Tolik, kalau niatnya dalam hatinya untuk menceraikan sang istri, itu kan awil itki misalnya, atau untuk memerdekakan si hamba, ya hurrotu gitu tadi kan, wahai orang yang merdeka, padahal istrinya itu adalah hambanya itu adalah hamba gitu kan. Hasola, maka hasil dua-duanya. Jadi kalau maksudnya untuk menceraikan, maka perempuan tersebut si Tolik itu jadi tercerai. Ataupun kalau maksudnya untuk memerdekakan, maka si hurroh itu menjadi merdeka walaupun asalnya seorang amat. Awin nidai, atau sekedar panggilan saja, tidak ada maksud untuk menceraikan dan tidak ada maksud untuk memerdekakan kepada hurroh, pala, maka tidak jadi tolak ataupun memerdekakan. Minha diantaranya ada lagi lafaz contohnya, laukaroro, seandainya diulang nih, lau kuriro, seandainya diulang lafzu tolak, lafaz tolak salasan 3 kali kan, tolak tuki misalnya, bila atfin tanpa adanya huruf atop, tolak tuki wa enggak, langsung aja tolak tuki. Pain kusida, apabila dimaksud bihi dengan ucapan tersebut al istinab, itu kan al istinab untuk memulai. Maksudnya ya dimaksudkan yang kedua, yang ketiga itu untuk memulai yang baru. Jadi maksudnya kan ketika mengucapkan tolak 1 kali gitu kan, dia tolak. Kedua kalinya dia meniatkan tolak yang baru lagi. Ketiga kalinya dia ngobrol, dia meniatkan tolak yang baru lagi. Wakoa, maka jatuh asalasu, tolak tersebut 3. Awitakidu, atau maksudnya adalah untuk mentaukidkan. Jadi tolak tuki yang kedua itu maksudnya untuk mentaukidkan yang awal. Tolak tuki yang ketiga maksudnya mentaukidkan yang pertama dan yang kedua. Pawahidatan, maka itu jadinya apa? 1 aja, tidak 3 tidak tolak. Jadi gini, apabila seseorang mengucapkan kata tolak tuki misalnya 3 kali tanpa huruf atop, itu tergantung maksud. Kalau maksudnya kedua dan ketiga itu adalah tolak yang baru, maka jadi tolak 3. Tapi kalau seandainya maksudnya untuk taukid, menguatkan, barangkali istrinya itu tidak paham, ya belum menerima, maka dikuatkan kembali dengan ucapan yang kedua yang ketiga, maka itu tolaknya tetap jadi 1. Laukola, seandainya berkata ya seseorang bisolati, dalam sholat, binazmil Qur'ani, dengan ayat Quran, maksudnya dengan susunan ayat Quran.
Walam yaksud, dan dia itu tidak bermaksud siwahu kecuali siwahu selain membaca Al-Quran. Itu kan seseorang ya ketika sholat gitu, dia itu membaca Al-Quran misalnya gitu. Membaca Al-Quran ya, tapi bukan ketika tempat membaca Al-Quran dia itu membaca Al-Quran. Pawadihun, maka itu adalah wadih. Wadih itu maksudnya adalah tidak batal. Jadi kalau seseorang membaca Al-Quran ketika sedang sholat itu kan, dan itu dia tidak ada maksud kecuali maksudnya membaca Al-Quran, maka sholatnya wadih, tidak batal, jelas. Tapi wa in kusida, apabila dimaksudkan bihi dengan bacaan Al-Quran itu at-tafhim, memberikan pemahaman, pakot itu kan, hanya memberikan pemahaman, batolat maka batal. Contohnya begini, ketika sedang sholat berjamaah, imam itu lupa bacaan misalnya, dia lupa bacaan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum, muter gitu kan, bacaannya gak jelas gitu kan, balik lagi. Kemudian si makmum itu membetulkan gitu kan, membetulkan bacaan imam dengan membaca Al-Quran. Nah itu kalau maksudnya tafhim itu memberikan pemahaman kepada imam, membetulkan saja kepada imam, maka sholatnya batal. Nah wa in qasodahuma, apabila dimaksud dua-duanya, maksud membaca Al-Quran gitu kan, dan maksud untuk memberikan pemahaman, ma'an secara berbarengan, mengingatkan kan, pertama maksud membaca Al-Quran, dua maksud mengingatkan bacaan imam, lam tabtul, maka itu tidak batal. Wa in utliqo, apabila dimutlakan itu maksudnya tidak ada niat apa-apa, pokoknya membaca aja gitu kan, falasahu, maka menurut kaul yang lebih sahih al-butlanu, batal sholatnya. Nahwu qauluhi ta'ala udhuluha bisalamin aminin. Udhuluha, masuklah kamu, bisalamin aminin, dengan salamat itu kan, aminin dan aman. Misalnya begini kan, kalau kita sedang sholat di rumah misalnya, ada orang salam di luar, Assalamualaikum gitu kan. Kemudian kita membaca ayat udkhuluha bisalamin aminin. Nah kalau lapad udkhuluha itu maksudnya adalah untuk membaca Al-Quran misalnya dalam sholat, maka tidak batal. Tapi kalau ada maksud lain misalnya kan, kalau maksudnya yang lain, maksudnya memberi tahu ataupun memerintah kepada orang yang di luar untuk masuk, maka itu batal. Tapi kalau maksud dua-duanya gitu kan, tidak batal, lam tabtul. Maksud berzikir ya membaca Al-Quran, dan maksud untuk mengingatkan juga, maka itu tidak batal. Tapi kalau mutlak itu tidak ada niat apa-apa, maka itulah yang menjadi batal. Ataupun contoh lain ya, la yahya khudil kitaba biquwatin wa yahya khudil kitaba biquwatin. Akan ada orang gitu kan yang sedang beres-beres misalnya, ataupun ketika kita sholat di depan ada apa? Ada tumpukan kitab, ada orang, kemudian kita baca ayat ya Yahya khudil kitaba biquwah. Nah, kalau maksudnya di sini adalah tadi membaca Al-Quran, maka itu tidak batal. Kalau maksudnya memerintah orang untuk memindahkan kitab tersebut, ya maka itu menjadi batal sholatnya. Bagaimana kalau dua-duanya? Maka tadi ya dua-duanya lam tabtul gitu kan, lam tabtul, tidak batal. Minha, di antaranya contoh adalah ida akiba apabila setelahnya, ida akiba an-niyatu, apabila setelah niat, bil masyiati, dibarengi dengan ucapan masyiah, yaitu insyaallah. Fa innawa, apabila berniat at-taliko, untuk taklik ya, batolat, maka batal niatnya. Jadi begini gitu kan, taklik itu maksudnya apa? Dikaitkan dengan suatu perkara. Sholifatu dhuhri arba rakaati mustaqbil qiblah lillahi ta'ala insyaallah, Allahu akbar, itu batal gitu kan kalau dalam kita niat pakaiin insyaallah gitu. Kenapa?
itu niatnya taklik. Kalau pakai niat taklik, menentukan ataupun membatasi ya. Awi tabaruk gitu kan. Kalau tabaruk mencari barokah dari ucapan kita ya, ucapan ayat Quran itu pala, maka tidak batal. Au utlikot atau dimutlakan, tidak ada niat apa-apa. Asohuha, adapun yang sohih ya, yang lebih asoh dari niat tersebut batalat batal. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum, apabila syakka itu ragu-ragu, ahadukum salah seorang di antara kalian, fi sholati dalam sholatnya, palam yadri, dan dia itu tidak ingat as-sholat salatan am arba'an, apakah dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, fal yatroh, maka kamu harus membuang asyaka terhadap kebimbangan ya, keraguan. Wal yabin, dan kamu harus meneruskan alama istaikona, apa yang kamu yakini. Itu kan 3 atau 4. Jadi begitulah ya, maqasidul labti ala niyatil labid, wallahu a'lam.